Reski Aditya, ya klien kami diundang untuk melakukan gelar perkara. Dan kita justru ini waktu inilah yang kita tunggu-tunggu, ya, supaya ada Bang Firman aman ya suara? Cakep. Aduh, apa tuh yang harus? Permisi Kak Ciki sebentar. Sebentar aja Kak Ciki. Sekarang ada apa? Nggak ada apa-apa, nanti bisa langsung tanya sama Kuasa hukumnya ya. Sedikit Sedikit aja Kak, sedikit acara. Kak Ciki, mungkin mengenai ini masih terus berlangsung, ada mungkin Kak Ciki ada komentarnya? boleh langsung tanya aja nanti ke kuasa hukumnya Mas Ki ya. Nggak ada apa-apa yang pasti. Ada pengurusan apa kita? Proses itu seperti apa hari ini, Pak? Bang Firman langsung kalau ya Bang Firman. Ini Bu Ana Yukin di sini. permisi. Di sini kok, di sini kok. Sebentar. Ntar, wawancara Rika. Ya, wawancara ntar ya. Mana? Mic-nya ujungnya. Tunggu ke bawah dah. Sedikit dong, Kak. 1 menit, Kak. Bu Ana boleh sedikit Bu Ana? Thank you ya, thank you. Sebentar. Sedikit dong, Bu. Ya. Ayo di situ aja yuk. Ayo. Sini. Firman. Sini kayak tadi. Aduh. Aduh. Siapa ini? Kawin. Kabelnya kawin. Iya. Mana Bu Ana? Iya. Mau di Oke. Panggil deh. Ya. Oke, yuk. Kamu semua? Ya, hari ini adalah Reski Aditya, ya klien kami diundang untuk melakukan gelar perkara. Dan kita justru ini waktu inilah yang kita tunggu-tunggu, ya, supaya ada kepastian hukum untuk klien kami. Jadi dari semula kita menunggu ini, karena selalu di media Anda akan tahu sudah lapor polisi, sudah SP3, sudah jelas ya dudukan hukumnya. Mereka tidak melakukan upaya hukum pra peradilan, tapi kemudian tiba-tiba mereka minta dibuka lagi. Nah inilah yang kita tunggu, gelar perkara. Alhamdulillah ya Pak Iwan ya. Alhamdulillah, jadi ada kepastian untuk klien kami ya, bahwa ada kesempatan juga untuk kami menjelaskan bahwa klien kami tidak punya ya dasar untuk bisa dinyatakan melakukan dugaan tindak pidana penelantaran anak, ya. Karena apa? Karena Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas yang bisa ya dinyatakan melakukan tindakan penelantaran terhadap anak. 1 adalah ayah kandung, ya. 2 ayah angkat. 3 ya laki-laki yang merupakan ayah biologis dari seorang anak yang lahir dari luar perkawinan. Nah, masalahnya sampai hari ini ya kami sudah lakukan upaya maksimal berkali-kali, meeting tertutup, kami menyampaikan juga preskon secara terbuka ke depan publik, kami sudah surati, kami sudah somasi, tapi pihak pelapor sama sekali tidak mau melakukan DNA. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Justru ya kami mereserve ya. Kami selaku masyarakat ini akan melakukan laporan dugaan tindak pidana. Dia sengaja melakukan pengaburan terhadap asal usul anaknya, ya kan, menolak untuk melakukan DNA, gitu loh. Nah, tapi tadi hasil gelar perkara semua sudah terang benderang ya Pak ya. Alhamdulillah sudah terang benderang bahwa memang tidak ada dasarnya, karena Reski Aditya adalah bukan ayah kandung. 2, Reski Aditya bukan ayah angkat, ya. 3, Reski Aditya belum terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa Reski Aditya adalah anak ayah biologis dari seorang anak. Gitu. Jadi penelantaran ini tidak memenuhi unsur, ya. Dan kita sudah sepakat tadi, alhamdulillah, kita tunggu itikat baiknya, ya. Tadi kuasa hukumnya pelapor
sudah kita sampaikan, dan di depan pimpinan gelar perkara juga sudah ditanya apakah bersedia DNA, dia katanya bersedia. Sudah bersedia. Nah, kita tunggu saja ya. Betulkah bersedia? Karena kita sudah somasi bahkan gitu loh. Jadi kita tunggu ya secepat mungkin untuk dilakukan DNA supaya ada kepastian hukum terhadap anak ini. Tapi Kak Reski sendiri juga siap untuk itu? Oh iya, dari dulu Reski siap. Nah ini yang kadang-kadang kan warganet salah menilai karena informasi simpang siur. Karena kita kan tidak pernah mau bicara di media, karena ini melibatkan anak di bawah umur. Tapi kita tegaskan, dari awal kita siap untuk melakukan tes DNA. Kalau nanti terbukti identik ya, anak biologis Reski siap bertanggung jawab. Gitu loh. Ya, Seorang berita di MA mengatakan bahwa udah memvonis kalau itu adalah. Nah, putusan MA tadi sudah dijelaskan juga di gelar perkara. Putusan itu tidak menyatakan Reski sebagai ayah biologis, ya. Tapi apabila sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya, artinya ada syarat putusan itu. Putusan itu bersyarat harus dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa memang Reski Aditya adalah ayah biologis. Apa itu? DNA. Gitu. Artinya si terlapornya belum mau tes DNA sampai sekarang ya, Bu? Bukan dari pihak Reski yang belum mau tes DNA ya, Bu? Tapi tadi sudah. Kalau Sudah tadi diangkat pelapor kan tidak hadir. Ya, tadi ditegur juga oleh pimpinan. Kenapa kok tidak hadir gitu ya? Tapi katanya sakit. Tapi kuasa hukumnya tadi sudah menyampaikan secara tegas kepada kami bahwa pelapor bersedia gitu. Apa kira-kira, Bu? Nanti setelah ini mungkin mereka akan ke kantor berapa hari kemudian, mungkin menunggu pelapor sehat kali ya. Kita akan bahas teknisnya, mau di mana, rumah sakit mana. Kita tidak mau ikut campur, misalnya bukan. Jadi gini, supaya tidak ada lagi fitnah di luar sana, seakan-akan kami yang mengatur DNA. Saya katakan silahkan Anda tentukan mau rumah sakit mana, gitu loh. Mau DNA di mana, kapan, silahkan kita ikut. Ciki tetap support Reski, Ciki tadi hadir. Oh ya, alhamdulillah ya. Ciki tuh dari dulu saya bilang Ciki tuh istri luar biasa, istri panutan seluruh Indonesia ya. Jadi dia tadi datang, dia support suaminya, dan bahkan tadi ditanya juga oleh peserta gelar perkara, oleh penyidik, apakah Ciki berkeberatan bila ditanya hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Ciki tidak keberatan. Ya, jadi alhamdulillah gitu. Yang pasti kita bersyukur ya Pak, Ya, hari ini udah selesai gitu, dan sudah disepakati tadi ayo cepat lakukan DNA gitu. Tapi artinya mereka cukup terganggu nggak sih dengan permasalahan ini, kan udah Ya, lama ya? terganggu dong Mbak. Sekarang kamu udah menikah belum? Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu tahu rasanya lagi cinta-cintanya, lagi honeymoon, baru punya baby, ada petir di siang bolong, tiba-tiba ada perempuan mengaku punya anak dari suaminya. Apa yang kamu rasakan? Hancur. Tapi alhamdulillah Ciki ya, Citra Kirana itu perempuan yang sangat matang, mau mendengarkan nasihat ya, dan mau bijaksana mengambil hikmah tentang takdir yang dia jalani hari ini ya, alhamdulillah. Dan itu terbukti tadi dia dengan lapang dada menemani suaminya untuk gelar perkara. Bu, Karena dengan adanya kasus ini ada kerugian nggak sih, mungkin materi atau mungkin ya nggak ada dong. psikisnya? Rugi apa dulu? Atau kepercayaan dari klien atau seperti apa? Bu? Nggak ada. Oh iya, gara-gara itu Reski, Citra banyak kehilangan pekerjaan. Tapi ya sudah, karena mereka orang yang beriman ya, mereka juga sedang belajar agama. Mereka meyakini bahwa ini takdir Allah yang harus dihadapi, baik buruknya harus redok. Ada lapor balik? Enggak lah, Enggak, ngapain? Tapi Kak Reski sendiri meyakini bahwasanya itu bukan anaknya, atau yakin betul atau seperti apa? Loh, kita mau DNA untuk yakin ini anak dia apa bukan, gitu loh. Keyakinan Kak Reski sendiri mungkin seperti apa sekarang? Nggak ada satupun yang punya keyakinan sebelum hasil tes DNA keluar. Apa saja bisa terjadi, ya. Betul. Jangan-jangan anaknya tetangga. Jadi itulah kenapa kita itu memaksa ya untuk dilakukan DNA supaya memutus keraguan. Kasihan anak ini kan butuh masa depan.
ya kan dia butuh status yang jelas asal usulnya gitu loh. Itu yang apa namanya, yang menjadi dasar kita kenapa harus DNA. Ya karena belum ketemu untuk DNA. Kalau dari, kan gini ya, waktu putusan pengadilan negeri kan kita menang. Gugatan itu ditolak kan, karena dianggap tidak ada bukti ataupun saksi yang meyakinkan hakim ya menjadi dasar bahwa itu ada anak biologisnya Reski. Tapi dengan secara kemanusiaan waktu itu Reski Aditya meskipun menang, dia menawarkan untuk DNA. Gak mau, ya kan? Lalu keluar-keluar di media. Lah, untuk membackup itu kita lakukan preskon, ya kan? Kita nyatakan di depan publik kita mau DNA. Gitu. Nah ya, saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang pasti apapun itu, ya, saya menghargai niat baik. Tadi kuasa hukumnya sudah sampaikan bahwa mereka bersedia untuk DNA. Kita doakan ya, kita doakan sama-sama supaya masalah ini selesai cepat, DNA bisa dilakukan. Anak ini juga punya status asal usul yang jelas. Tapi dari permasalahan ini justru Ciki dan Reski semakin dekat, semakin erat ya. Oh iyalah, kan gini, hubungan perkawinan itu makin diuji. Kalau dia berhasil dari keluar dari ujiannya maka makin kokoh. Gitu. Nggak ada. Selain DNA mungkin Bu akan ada lagi pemanggilan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi langkah selanjutnya tinggal tes DNA untuk membuktikan titik terang ini ya Bu ya? Betul. Tapi mungkin apa yang disampaikan nggak sih sama Kak Ciki dan Reski mungkin terkait masalah ini gitu. Pengen cepet-cepet selesai. Iya dong. Justru dia semalam meeting di kantor, Tante. Semoga selesai ya setelah ini ya Tante, aku capek gitu. Capek kan mereka harus melanjutkan hidup. Ada banyak hal yang harus mereka lakukan, ya kan? Kalau kayak begini kan jadi kayak digantung, gitu. Iya, alhamdulillah. Tadi gelar perkara kita udah selesai, kita seneng ya, Pak ya, dan positif sekali. Ya mereka akhirnya judulnya tadi sebenarnya gelar perkara itu memediasi untuk dilakukan. Betul, DNA. Iya, DNA gitu. Simpulannya Intinya tadi itu. seperti Bu, pihak Reski sendiri ada mungkin udah siap belum dengan kemungkinan pahitnya, kemungkinan terburuk. Siap dong, kan sudah disampaikan oleh Reski dan Citra di preskon waktu itu kan di YouTube Yuking Co. Anak Sopa Yuking sudah disampaikan bahwa kalau bahkan di podcast juga sudah disampaikan kalau itu ternyata nanti anaknya identik ya 99,9% itu anaknya Reski, anak biologisnya, maka Reski akan bertanggung jawab. Apa aja sih Bu yang menjadi Dan tuntutan dari pihak sana? Citra malah bilang ya rumahnya terbuka lebar, kalau mau main ke rumah boleh segala macam gitu. Bu, selain pengakuan anak nih, mungkin apa aja sih Bu yang menjadi tuntutan dari pihak sana? Pengakuan anak sih. Pengakuan. Ini kan terkait bagaimana memperjelas status asal usul seorang anak. Ya, oke, thank you ya. Terima kasih ya. Soal Intan, Ya. Oh, Intan Ibu. Nabila, Oh, Ibu ya. yang KDRT itu loh Pak. Siap. Ya Bu ya. Thank you ya. Ya, soal Intan apa? Bu, Ya Bu, soal gugatan cerai kan akan dapatkan mungkin seperti apa hal tersebut. ya, kalau Intan Nabila ya besok Jumat kita ada pertemuan lagi dengan Intan untuk finalisasi gugatan dan untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Pemberkasan sudah tuntas, insya Allah Senin kita daftarkan. Apa yang menjadi mungkin tuntutan dari Intan sendiri, ada tahapan mungkin atau seperti apa? Itu nanti di persidangan ya. Yang pasti intinya Intan berpikir bahwa ya udah ini sudah tidak bisa dipertahankan dan sudah cukup alasan juga untuk melakukan gugatan cerai gitu. Kondisi Intan sendiri gimana mungkin? Kondisi Intan sendiri? Intan sedih lah ya. Begini ya. Intan itu usianya sekarang 24 ya. 24 tahun usianya, masih sangat muda. Di usia 19 dia menikah. Ya, belum sempat me time, punya anak lagi 3 kali. Jadi lalu kemudian dia mengalami masalah itu, kekerasan. Tentu tidak mudah bagi seorang Intan yang usianya masih sangat muda gitu ya. Tapi kita sangat menghargai bahwa dia untuk mengambil keputusan itu kan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup lama dan matang.
kita sangat menghargai karena memang tidak semudah itu seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Dan ini ada anak-anak gitu ya, apapun namanya mereka juga menikahnya baik-baik gitu ya. Ada dua keluarga besar juga yang harus dijaga nama baiknya gitu. Dan karena ini ada anak, ke depan kan juga hubungan baik harus dijaga antara ayah, ibu dan anak-anak gitu ya. Kalau saya concernnya anak-anak sih. Gimana caranya apapun persoalan, kalian harus tetap baik-baik saja demi anak-anak gitu. Bu, untuk trauma infantil saat ini gimana? Ya trauma pasti. Kayak kemarin kalian lihat kan waktu sidang kedua saja dia setiap ditanya dia pasti nangis gitu loh. Nangis karena kan apalagi mendengar persidangan tuh kan dia mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu. Ketrigger lagi, nangis lagi pasti gitu. Dan itu wajar, ya, itu manusiawi lah. Bu, yang kasus KDRT sedang berjalan dan katanya mau masuk ke perceraian juga, berarti dua kasus ini bakal Ya. berjalan berdampingan. Seperti Ya. apa mungkin dari Intan sendiri siap untuk Insya Allah dia siap. Insya Allah anak itu kuat. Intan itu kuat ya. Insya Allah dia siap. Enggak lah, murni KDRT. Gitu. Ya. Oke ya. Oke, thank you ya. Terima kasih.